Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Rita Yurianti, NIM 224207666. Selamat datang di presentasi saya yang berjudul Masalah dan Kebijakan Pembangunan menurut Teori Pertumbuhan Malthusian di Kawasan Pulau Jawa, dengan dosen pengampu Bapak Sayyid Abbas SE MSI. Penelitian ini membahas bagaimana pertumbuhan penduduk, keterbatasan sumber daya, dan kebijakan pemerintah saling berkaitan dalam menciptakan tantangan pembangunan di Pulau Jawa. Presentasi ini saya susun sebagai bagian dari mata kuliah Masalah dan Kebijakan Pembangunan, dan saya akan jelaskan secara sistematis mulai dari data permasalahan, teori, hingga solusi dan kebijakan yang relevan. Pada slide kedua ini, kita melihat gambaran mengenai kondisi faktual di Pulau Jawa. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan tekanan pada kebutuhan pangan, lahan, dan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan penurunan luas dan lahan pertanian, peningkatan jumlah penduduk, dan kebutuhan pangan yang terus naik. Selain itu, alih fungsi lahan dan sektor pertanian ke sektor non-pertanian juga berdampak pada produktivitas pangan. Grafik dan ilustrasi yang ditampilkan itu menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Ini juga menjadi alasan mengapa saya mengambil Pulau Jawa sebagai megasampel penelitian. Karena di Pulau Jawa adalah pusat penduduk dan penghasil pangan, tetapi juga penyumbang kemiskinan tertinggi. Jadi berdasarkan variabel fakta data menunjukkan penduduk 56% penduduk Indonesia itu tinggal di Jawa berdasarkan BPS 2023. Padahal luasnya itu hanya 7% dari total wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, produksi beras. Jawa itu menyumbang kurang lebih 52% produksi beras nasional berdasarkan BPS tahun 2022. Kemiskinan Jawa itu menyumbang kurang lebih 13 juta jiwa penduduk miskin. Dan artinya, bagaimana wilayah produktif pangan, tetapi kemiskinan tetap tinggi. Jadi ini menurut saya itu gap empiris yang menarik sekali untuk dikaji seperti itu. Lalu di slide yang ketiga, memperkuat fakta sebelumnya melalui data visual, berita, dan analisis terkait fenomena sosial ekonomi. Jadi di Pulau Jawa, urbanisasi dan pembangunan infrastruktur turut mengurangi lahan produktif. Akibatnya, produksi pangan menjadi terbatas dan bergantung pada impor dari daerah lain. Selain itu, tingkat kemiskinan dan ketimpangan akses pangan menjadi masalah, terutama di daerah padat penduduk. Jadi slide ini itu memberikan gambaran bahwa masalah pangan tidak hanya terkait produksi, tetapi juga distribusi, kebijakan tata ruang, dan tekanan demografis. Lalu di slide ini, submasalah utama dipetakan berdasarkan kondisi aktual. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pangan. Kedua, penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi permukiman dan industri. Lalu yang ketiga, kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu menjaga ketahanan pangan secara nasional. Dan keempat, kemiskinan menjadi faktor yang memperburuk akses terhadap pangan. Jadi submasalah ini menggambarkan bahwa tantangan pembangunan tidak hanya mengenai jumlah penduduk, tetapi juga keterbatasan sumber daya dan efektivitas kebijakan. Slide kelima ini membahas dasar teori yang digunakan, yaitu teori pertumbuhan penduduk Malthus. Jadi menurut Malthus itu, pertumbuhan penduduk itu bersifat geometris atau sangat cepat, aritmatis atau sangat lambat. Itu produksi pangannya. Jadi ketidakseimbangan ini menimbulkan apa yang disebut sebagai Malthusian trap, yaitu kondisi ketika kebutuhan manusia melampaui kapasitas sumber daya. Dalam konteks Pulau Jawa, teori ini relevan karena populasi tinggi dan lahan terbatas itu menciptakan tekanan ekonomi, pangan, dan juga sosial. Lalu slide ke-6 menjelaskan konsep checks atau pengendalian menurut Malthus. Jadi ada dua jenis checks, yaitu preventif dan positif. Preventif meliputi pengaturan kelahiran, perencanaan keluarga, dan penundaan pernikahan. Sedangkan checks positif adalah faktor-faktor yang menekan populasi melalui kelaparan, penyakit, atau perang jika tidak ada upaya pengendalian. Di era modern saat ini, kebijakan pengendalian penduduk
konservasi lahan, dan perencanaan lingkungan menjadi alternatif untuk menghindari jebakan Malthusian. Lalu, pada slide ini, solusi dan kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah dijelaskan. Misalnya, program ketahanan pangan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, intensifikasi dan modernisasi pertanian, serta perlindungan lahan produktif. Pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan dan pemberdayaan petani melalui subsidi, bantuan benih, dan teknologi. Selain itu, program keluarga berencana dan pembangunan desa produktif ikut berperan dalam mengendalikan tekanan penduduk terhadap sumber daya. Lalu, selain solusi yang telah dijalankan pemerintah, ada beberapa rekomendasi tambahan yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pertama, mendorong kota-kota besar agar memiliki zona pertanian vertikal, seperti rooftop farming, hidroponik, dan aquaponik. Konsep ini dapat menjadi solusi inovatif untuk menyediakan pangan segar di perkotaan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Lalu yang kedua, menerapkan pajak tinggi bagi pengembangan yang mengalihfungsikan lahan produktif menjadi area non-pertanian. Kebijakan ini penting untuk melindungi lahan strategis pangan agar tidak terus berkurang akibat pembangunan perumahan ataupun industri. Ketiga, membangun pusat data pangan nasional berbasis real-time. Dengan mengintegrasikan data dari BPS, Kementerian Pertanian, Bulog, serta pemerintah daerah, kita bisa lebih mudah memantau produksi, distribusi, hingga harga pangan, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir, mengembangkan kembali program asuransi pangan nasional. Asuransi ini penting untuk melindungi petani dari resiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama, maupun fluktuasi harga, sehingga para petani itu lebih berani berproduksi tanpa takut merugi. Dengan solusi tambahan ini, diharapkan ketahanan pangan bisa lebih terjamin dan tekanan akibat pertumbuhan penduduk yang cepat dapat diminimalisir. Lalu pada slide terakhir ini, saya menutup dengan kesimpulan singkat. Jadi permasalahan pangan dan kependudukan di Pulau Jawa tidak bisa dilepaskan dari teori Malthusian. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan sumber daya menjadi tantangan pembangunan yang harus ditangani melalui kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Upaya pengendalian penduduk, perlindungan lahan, dan peningkatan produktivitas pangan menjadi kunci utama. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.